Hai Sobat MRCpedia, kembali lagi bersama kita untuk membahas kelanjutan dari film A Writer's Odyssey. Masih pada penasaran kan gimana endingnya nanti? Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita simak langsung part 2-nya. Setelah mereka sampai di rumah si gadis kecil, di mana ternyata si orang tua gadis tersebut telah lama pergi dan tidak kembali setelah melewati jam malam dan hanya menyisakan satu lukisan ibunya yang dibuat oleh sang ayah. Di waktu yang sama, pagi pun menjelang dan tiba-tiba saja ada beberapa orang dari distrik Naga kembali datang dan menjarah rumah si gadis kecil. Namun karena tidak menemukan apapun mereka lantas berniat untuk membunuh si gadis kecil bersama dengan Kong Wen. Kembali ke dunia nyata, di mana Guan Ning kemudian bertemu dengan Lu Kongwen di atas sebuah gedung tua, di mana Lu Kongwen mulai bercerita bahwa kemarin ada orang gila yang melemparinya hingga membuatnya hampir saja meninggal. Namun di saat itu juga, Lu Kongwen menjadi sangat tenang dan damai yang lantas membuatnya tersadar, mungkin kematianlah yang saat ini dia butuhkan agar hidupnya menjadi lebih tenang. Dan dia akan sangat berterima kasih kepada siapapun yang mendorongnya jatuh dari atas bangunan ini. Di sini Guan Ning secara perlahan mendekati Lu Kongwen, karena selain hal itu bisa meringankan Lu Kongwen, ada kemungkinan jika Lu Kongwen terbunuh, dirinya masih bisa bertemu dengan anaknya seperti apa yang dikatakan oleh Tuling sebelumnya. Namun tindakan Guan Ning segera terhenti ketika Lu Kongwen mengatakan bahwa dia belum selesai menuliskan karakter dari Guan Ning. Tentu saja hal itu membuat Guan Ning terkejut, ditambah lagi Lu Kongwen juga mengatakan bahwa karakter Guan Ning dibuat berdasarkan catatan dari mimpinya. Dengan berdasarkan kalimat, tidak bisa melihat apa-apa serta sesuatu kemerahan di kepala. Lu Kongwen menjadikan karakter Guan Ning sebagai salah satu dari kavaleri merah yang mengejar garis kecil bersama dengan Kong Wen dalam cerita novelnya, yang kemudian memiliki luka sama persis dengan luka yang dimiliki oleh Guan Ning saat ini. Dan hal yang lebih mengejutkannya lagi, Lu Kongwen menamai karakter gadis kecil yang berasal dari distrik Baihan itu dengan sebutan Juzi yang tidak lain dan tidak bukan nama itu adalah nama yang sama yang diberikan oleh Guan Ning kepada anaknya yang telah hilang. Di sini Guan Ning mulai mempercayai tentang adanya kemungkinan novel bisa mempengaruhi kehidupan nyata, di mana jika Guan Ning adalah kavaleri merah dan Lu Kongwen sebagai karakter utama, ini semakin menjelaskan kenapa Limu sangat menginginkan jika Guan Ning yang harus membunuh Lu Kongwen. Dan mulai saat ini juga, Guan Ning justru membantu Lu Kongwen melanjutkan cerita novelnya yang lantas memberi Lu Kongwen kelanjutan cerita. Setelah Guan Ning menyinggung baju yang bisa berbicara yang sedang dipakai oleh Lu Kongwen, bagaimanapun juga baju itu menyatu serta menghisap darah Kong Wen yang menjadikan mereka semacam simbiosis yang aneh. Namun di waktu yang sama Lu Kongwen tergelincir dan jatuh. Beruntung Guan Ning dengan sigap meraih tangan Lu Kongwen. Skin beralih kembali ke dunia fantasi, di mana ketika penduduk distrik Naga bersiap akan menyerang Kong Wen dan juga Juzi, tiba-tiba saja baju Kong Wen menghisap darahnya lalu melepaskan diri dan menjadi wujud monster yang mengerikan. Di mana monster itu lantas menyerang warga distrik Naga secara membabi buta. Hingga ketika monster itu berniat untuk membunuh satu anak kecil yang tersisa, Kong Wen tiba-tiba saja bisa menghentikan tindakan monster itu dan lantas menyuruh anak kecil itu untuk segera pergi. Si monster yang marah karena kemauannya dihentikan, justru berbalik menyerang Kong Wen. Akan tetapi lagi-lagi monster itu terhenti dan justru mengikuti pergerakan Kong Wen. Hal itu karena monster itu terlalu banyak menghisap darah Kong Wen yang lantas membuat monster itu menangis. Karena selama 400 tahun baru kali ini dirinya bisa diperintah oleh seorang manusia biasa. Kembali ke dunia nyata, di mana Guan Ning yang tahu bahwa Tuling bisa menguping kemudian menyatakan diri untuk berhenti dan akan membantu Lu Kongwen menyelesaikan novelnya. Walaupun ia tak bisa mengembalikan anaknya ke dunia nyata, setidaknya Guan Ning bisa menyelamatkan karakter anaknya meskipun hanya dalam cerita novel. Tuling yang mendengar hal itu lantas membunuh Lu Kongwen dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Guan Ning yang telah berada di rumah Lu Kongwen mendapati foto Limu bersama dengan ayah Lu Kongwen. Dan dari perkataan Kong Wen diketahui bahwa Limu adalah kerabat ayahnya ketika masih bersekolah medis dan bersama-sama mendirikan sebuah perusahaan. Hingga suatu ketika mereka mengalami kecelakaan dan ayah Lu Kongwen meninggal dalam kecelakaan tersebut. Menyadari hal itu,
Guan Ning kemudian meminta Lu Kongwen untuk berkemas dan melanjutkan ceritanya di tempat lain, sedangkan Tuling yang masih bisa mendengar pembicaraan mereka dan pernyataan dari Lu Kongwen, seketika itu juga mengurungkan niatnya untuk membunuh Lu Kongwen dan lantas menghubungi Limu. Dan sebenarnya selama ini Limu telah mengenal Lu Kongwen dan menyembunyikan rahasia mengenai kecelakaannya serta keinginan untuk membunuh Lu Kongwen bukanlah berdasarkan novelnya melainkan masalah pribadi. Di sini Tuling pun memutuskan untuk berhenti. Akan tetapi ketika dia mendekati mobilnya, tiba-tiba Tuling diserang oleh seseorang yang bisa mengeluarkan listrik dari tangannya. Seketika itu membuat Tuling pingsan. Orang itu kemudian memasukkan Tuling ke dalam mobil dan di dalam mobil tersebut telah terdapat satu orang lagi yang telah menunggu untuk mengikuti perginya Guan Ning dan juga Lu Kongwen. Dan dua orang itu sudah dipastikan adalah kiriman dari Limu. Guan Ning dan Lu Kongwen berhenti di perpustakaan tua dan meminjam satu ruangan khusus. Sementara Lu Kongwen melanjutkan cerita novelnya, Guan Ning mempersiapkan beberapa bola golf ke dalam tas dan memantau di dekat jendela. Di sisi lain, lanjut ke dunia fantasi novel di mana Kongwen dan juga Juzi akhirnya sampai di kerajaan Riamling. Menurut Juzi, setiap orang yang masuk ke tempat ini tidak pernah kembali lagi dan ada kemungkinan Juzi bisa menemukan ayahnya di sini. Akan tetapi ketika pintu gerbang dibuka mereka dikejutkan dengan ribuan pasukan kavaleri merah yang sedang terduduk diam. Kongwen melangkah perlahan mendekati pasukan itu dan secara mengejutkannya pasukan itu tidak bereaksi apapun ketika Kongwen menjatuhkan mereka. Di sini Kongwen dan juga Juzi pun menyadari bahwa pasukan kavaleri ini tidak akan bisa bergerak di malam hari. Jadi untuk alasan itulah Redman mulai memberlakukan jam malam karena tidak ingin ada orang yang mengetahuinya. Sementara itu, di dunia nyata Guan Ning melihat dua orang asing memasuki perpustakaan tua. Dia kemudian meninggalkan Lu Kongwen dengan alasan akan berjalan-jalan sebentar, yang nyatanya Guan Ning tahu bahwa mereka adalah kiriman Limu yang berniat untuk membunuh Kongwen. Guan Ning kemudian berusaha untuk menghentikan mereka dengan kemampuan melemparnya. Sementara itu di dunia novel, Kongwen berjanji kepada Baju yang bisa berbicara akan melepaskannya jika Redman telah berhasil dia bunuh. Walaupun Baju itu telah membunuh kakaknya, namun Kongwen tidak menaruh dendam dan justru menganggap Baju itu sebagai teman yang lantas membuat Baju itu terharu. Hingga sampai di suatu ruangan Kongwen bersama dengan Juzi akhirnya bertemu dengan Redman. Ternyata Redman memiliki bentuk tubuh yang sangat besar dengan sebuah benda kecil tertancap di kepalanya. Kembali lagi ke dunia nyata, di mana Guan Ning harus menghadapi lawan yang menggunakan serum khusus untuk meningkatkan kemampuannya. Alhasil Guan Ning pun tak berdaya melawan orang tersebut, hingga ketika orang itu akan membunuh Guan Ning tiba-tiba Tuling datang menyelamatkan Guan Ning. Akan tetapi yang terjadi berikutnya justru Tuling dihajar habis-habisan oleh lawan yang tak sebanding. Walaupun begitu pada akhirnya dengan kemampuan melempar yang luar biasa, Guan Ning berhasil mengalahkan orang tersebut. Selanjutnya di dunia fantasi novel, Redman memberikan fakta mengejutkan di mana ternyata Kongwen adalah anak dari saudara angkat Redman yang telah dia bunuh yaitu Chiu Tian. Redman kemudian menunjukkan makam dari Chiu Tian yang berada di bawah sebuah pohon raksasa. Dan setelah sedikit obrolan, Redman dan Kongwen pun akhirnya bertarung, di mana Kongwen juga dibantu oleh si Baju yang bisa berbicara. Akan tetapi Redman bukanlah sosok yang mudah dikalahkan. Si Baju yang bisa berbicara pun harus mengakhiri pertempurannya bersama Kongwen setelah diremukkan oleh Redman. Ketika giliran Kongwen yang akan dibunuh, tiba-tiba Juzi meniup serulingnya yang lantas membuat Redman mengalihkan perhatiannya kepada Juzi. Dan menurut ungkapan Juzi, lagu tersebut diajarkan oleh ayahnya. Jika dia memainkan lagu itu maka ayahnya akan datang untuk menyelamatkannya. Namun karena Redman sangat membenci suara seruling yang menurutnya sangat mengganggu, dia kemudian mengeluarkan beberapa tentakel dari dalam perutnya lalu menangkap Juzi menggunakan tentakel itu dan memasukkannya kembali ke dalam perutnya. Beralih lagi ke skin dunia nyata, Guan Ning dan Tuling yang sedang berjalan menaiki tangga tiba-tiba mendengar teriakan dari Lu Kongwen. Dan setelah dilihat, ternyata ada orang lain lagi kiriman Limu yang telah berhasil menusuk Lu Kongwen. Guan Ning dan Tuling bergegas untuk membawa Lu Kongwen menuju rumah sakit. Guan Ning yang saat itu sedang memandangi cerita novel yang hanya tinggal menyelesaikan bagian akhir,
tiba-tiba didatangi oleh Limu dan meminta mereka untuk menutup mulut dan akan diberi uang pengganti. Namun di sini Guan Ning telah menyadari bahwa selama ini Limu telah meretas ponselnya dan sengaja menyembunyikan bagian cerita dari karakter bernama Juzi yang sangat mirip dengan ciri-ciri anaknya. Jadi inilah alasan kenapa kemarin Guan Ning tidak sempat mendapatkan update cerita terbaru dari Lu Kongwen dan tidak mengetahui mengenai karakter buta yang berasal dari distrik Baihan. Dan kini Guan Ning sadar bahwa dia dikirim bukan untuk membunuh Lu Kongwen melainkan membantunya untuk menyelesaikan cerita. Dan mimpi yang sering dialami oleh Guan Ning, ia yakin dikarenakan karena Juzi memanggilnya dari dunia lain. Limu kemudian berusaha merampas laptop yang ada di tangan Guan Ning namun dengan cepat Tuling menggagalkan usaha tersebut. Dengan menyanyikan lagu yang pernah dibuat untuk anaknya, Guan Ning berusaha menuliskan cerita akhir dari novel tersebut. Dan kembali lagi ke dunia fantasi novel, di mana Kongwen dengan sisa tenaganya mencoba untuk menyerang Redman demi membebaskan Juzi. Akan tetapi di waktu yang sama, suara seruling Juzi kembali muncul dari dalam perut Redman yang ternyata masih bertahan dan terus memainkan lagu yang pernah diajarkan oleh sang ayah kepadanya. Tidak lama kemudian muncullah satu kavaleri merah yang lantas menyerang Redman dengan senjatanya. Di mana kavaleri ini adalah kavaleri yang sama yang pernah diserang oleh Kongwen dan ternyata dia adalah ayah dari Juzi. Kavaleri merah itu mengatakan kepada Kongwen bahwa pedang yang ada di kepala Redman adalah kelemahannya. Kongwen kemudian mengambil pedang peninggalan si baju yang bisa berbicara yang ternyata masih hidup dan mulai membantu Kongwen memanjat pohon. Sementara itu kavaleri merah yang sedang dihajar habis-habisan akhirnya bisa melawan serta memancing Redman menuju ke bawah pohon. Di mana Kongwen kemudian mengambil kesempatan ini untuk meraih pedang yang ada di kepala Redman. Dan ternyata pedang tersebut adalah pedang milik ayah Kongwen yaitu Chiu Tian. Dengan bantuan dari kavaleri merah, mereka pun akhirnya bisa mengalahkan Redman. Sementara itu di dunia nyata, di mana Guan Ning telah berhasil menyelesaikan bagian akhir cerita, mendapat kabar bahwa Lu Kongwen kondisinya telah stabil. Sedangkan Tuling menghubungi polisi untuk melaporkan dan memenjarakan Limu atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Lu Kongwen. Di waktu yang sama, Guan Ning tiba-tiba merasakan sesuatu yang lantas membuatnya pergi keluar rumah sakit, dan di depan rumah sakit Guan Ning melihat anak laki-laki gelandangan yang pernah menyanyikan lagu anaknya, terlihat sedang bersama anak perempuan yang ternyata adalah Juzi. Di akhir film ini, baik di dunia nyata maupun dunia novel Guan Ning akhirnya bisa kembali bertemu dengan anaknya. Sementara Kongwen dalam dunia fantasi masih berteman dengan si baju yang bisa berbicara. Oke Sobat Pedia, itu tadi akhir dari film A Writer's Odyssey. Akhir yang membahagiakan sekaligus mengharukan bukan? Ternyata sang anak yang telah lama hilang itu akhirnya bertemu dengan sang ayah dalam keadaan selamat. Nah, untuk yang masih penasaran dengan gimana serunya film A Writer's Odyssey ini, silakan tonton langsung ya. Dijamin, kalian semua pasti terkesima dengan alurnya yang harus bolak-balik dunia nyata dunia novel dunia nyata. Semoga kalian semua terhibur dengan episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode film-film menarik lainnya ya.